Halo anak-anak, selamat pagi dan selamat datang untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Kiranya di dalam perlindungan Tuhan, kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun saat ini kita masih dibatasi dengan ruang dan waktu karena pandemi COVID-19, tetapi kiranya semangatnya harus mencerminkan itu. Untuk mengawali segala persekutuan kita, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur dan terima kasih karena kami ada hingga pada hari ini. Itu semua karena kebaikan dan anugerah-Mu. Walaupun kami masih dibatasi karena pandemi COVID-19, kiranya semangat itu selalu ada di dalam setiap masing-masing kami, supaya kami tidak menghilangkan makna dalam persekutuan yang kami lakukan pada saat ini. Kiranya berkatilah setiap masing-masing kami, supaya kami mampu memberi diri di dalam persekutuan ibadah saat ini. Berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan-Mu, supaya nantinya kami dapat mengerti firman yang akan disampaikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk mengawali ibadah persekutuan kita secara daring, kita akan mendengarkan salah satu pujian dari teman kita. Selamat bernyanyi dan selamat menyaksikan di rumah kita masing-masing. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Baik anak-anak, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu dipersiapkan Alkitabnya, karena kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh
Miss Brene Harun. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, anak-anak, serta teman-teman PPL sekalian. Hari ini bersyukur kita masih bisa berkumpul secara daring. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah akhir pekan SMP Kristen 2 Salatiga. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak untuk penyertaan-Mu bagi kami. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus boleh perkenankan kami masing-masing. Tuhan Yesus boleh sertai kami masing-masing. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius 11 ayat yang ke-28. Misalkan bacakan untuk kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak dan ibu bapak serta teman-teman PPL sekalian, dikisahkan ada seorang perempuan. Ia merasa sangat sedih karena ia sedang ditinggal oleh suaminya. Ditinggal dalam konteks apa? Ditinggal karena suaminya meninggal. Suaminya sakit, meninggal, akhirnya ditinggal. Dan perempuan ini akhirnya memutuskan untuk mengawetkan suaminya. Mayat suaminya diawetkan olehnya, lalu disimpan di kamarnya. Ketika disimpan, dia hidup bersama suaminya, mayat suaminya, dan setiap hari ia selalu larut dengan kesedihannya. Maka ketika orang-orang tahu bahwa dia mengawetkan mayat suaminya, terdengar juga cerita ini kepada seorang perempuan. Dia adalah seorang ahli, penyembuh yang sakti. Bukan dokter tapi ya, dia hanya penyembuh yang sakti. Akhirnya, perempuan ini mendatangi perempuan penyembuh yang sakti ini. Lalu penyembuh ini bilang, saya bisa menyembuhkan orang banyak. Dan saya juga bisa membangkitkan suamimu yang sudah meninggal. Wah, luar biasa ya, luar biasa sekali. Tapi ada syaratnya. Gitu. Syaratnya adalah si perempuan ini, si istrinya ini harus mencari bumbu masakan. Dari mana? Dari setiap tetangganya. Ya, dari setiap tetangganya dia harus mencari bumbu masakan. Tapi, ada tapinya lagi. Bumbu masakannya ini diambil dari keluarga yang tidak pernah ditinggalkan. Dalam tanda kutip, ditinggalkan meninggal begitu ya. Tidak ada satupun dari keluarganya yang meninggal. Itu syaratnya. Akhirnya perempuan ini, akhirnya istri ini pergi mencari berkeliling di sekitar area rumahnya. Mencari, akhirnya dia mendapatkan bumbu tersebut. Bumbu-bumbu dapur. Tapi sayangnya, di setiap rumah yang ia datangi, selalu saja ada yang ditinggalkan. Ada yang meninggal. Baik itu istri, suami, nenek, kakek, ataupun anak, ada saja yang meninggal. Ya. Padahal si perempuan ini sudah berkeliling kemanapun, tetapi tetap di setiap rumah mereka mengalami ketertinggalan. Mereka ditinggal juga. Jadi bukan hanya si perempuan ini saja. Gitu ya. Akhirnya perempuan itu menyadari gitu ya. Ternyata bukan hanya dirinya saja yang menderita. Bukan hanya dirinya saja yang pernah ditinggal oleh orang-orang terkasih. Bukan dirinya saja yang memiliki beban berat. Tapi ternyata banyak sekali orang-orang di luar sana yang ditinggali juga. Bahkan ada yang sampai menangis-menangis setiap malam. Sedih setiap malam. Karena anaknya meninggal, suaminya meninggal, bapaknya meninggal, neneknya meninggal, dan sebagainya. Gitu ya. Lalu, dari cerita ini, dari cerita wanita ini, dari cerita istri ini,
apa yang bisa kita ambil? Ya, jangan sampai kita merasa bahwa beban yang kita alami ini adalah beban yang paling berat. Hanya kita lah yang paling memiliki beban yang sangat berat. Kita juga harus menyadari ya anak-anak, bahwa semua orang di luar sana juga memiliki bebannya masing-masing, juga memiliki masalahnya masing-masing. Ya, kadangkala kita juga larut dalam kesedihan dan kehilangan pengharapan gitu. Padahal kita tidak menyadari bahwa yang memiliki masalah bukan kita aja di dunia ini. Ya, kalau dilihat dari konteks kita yang saat ini di masa pandemi, ya, masih banyak loh orang-orang yang nggak bisa makan, ya, punya masalah yang berat, lebih berat dari kita. Susah mencari pekerjaan, susah sekolah karena biaya. Sekarang anak-anak yang ada di rumah bagaimana? Bersyukur ya masih bisa sekolah walaupun online. Mungkin ada juga yang datang ke sekolah tatap muka tapi hanya sebagian. Maka kita harus bersyukur untuk hal itu. Karena apa? Karena masih ada di luar sana yang nggak bisa sekolah. Gitu ya. Jadi kita harus mengucap syukur atas apa yang kita punya. Walaupun kita mungkin hanya makan nasi sama tempe. Pulang sekolah gitu ya. Pulang sekolah tatap muka, mama memasak nasi dan tempe saja. Nggak apa-apa. Bersyukur untuk hal itu karena masih banyak di luar sana yang nggak makan. Gitu ya. Apapun masalah yang kita hadapi sekarang, dan sebesar apapun masalahnya, jangan lupa juga untuk menyerahkan semuanya, semua perkara, semua masalah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang bisa melegakan, sama kayak ayat yang tadi kita baca. Ya. Tuhan yang akan memberikan keringanan atas masalah-masalah kita. Kalau kita cuma bisa mengeluh, nangis, apa gunanya? Yang ada malah sakit, itu kan, sakit hati. Tuh. Lebih baik kita menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, dan semuanya pasti akan dilimpahkan berkat kepada kita. Gitu. Nah, anak-anak, Bapak Ibu guru, serta teman-teman PPL sekalian, mari kita lakukan apa yang perlu kita lakukan. Apa? Bersyukur. Semoga apa yang kita dengar hari ini boleh diterapkan dalam kehidupan kita. Bukan hanya teman-teman sekalian, bukan hanya anak-anak sekalian, bukan hanya Bapak Ibu guru aja. Aku pun juga merasakannya. Harus bersyukur apapun yang kita miliki, walaupun di tengah kesulitan. Amin. Untuk mengaminkan firman kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Yesus yang adalah sumber kehidupan kami, yang adalah sumber berkat kami berterima kasih untuk segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih banyak Tuhan, karena kami hari ini telah mendengarkan firman-Mu, dan kiranya apapun yang kami dengarkan hari ini, boleh kami terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih banyak Tuhan. Saat ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus boleh sertai, boleh tuntun segala sesuatu yang kami kerjakan. Inilah doa kami Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Miss Brene. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan mampu berakar, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk mengaminkan firman Tuhan, mari kita sama-sama mendengarkan pujian dari salah satu teman kita. Amin.
Untuk mengakhiri ibadah persekutuan kita pada saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena hikmat dan kebijaksanaan-Mu yang telah menghantarkan dari setiap masing-masing kami, sehingga kami dapat mengikuti bahkan melakukan firman Tuhan yang telah disampaikan. Dan kami akan melanjutkan dari setiap masing-masing kami. Kiranya Engkau berkati supaya kami dapat melakukan sebagaimana Engkau kehendaki. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Untuk itu anak-anak, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat untuk kita semua. Dadah.